Berapa hari lalu aku bikin brownies, ternyata banyak yang ketagihan. Jadi ayo hari ini belajar bikin brownies lagi bareng aku. Hai, assalamualaikum. Pertama-tama seperti biasa aku mau siapin bahannya dulu. Oh ya, BTW di sini aku pakai 100 gram margarin dan ini aku ukur menggunakan timbangan. Kemudian tambahkan sekitar 20 ml minyak sayur, minyak goreng atau apapun itu, yang penting minyak. Lalu kita panaskan sampai dia meleleh seperti ini. Nah, di sini aku panaskan sebentar. Kalau udah panas ini nanti aku langsung mau matikan kompornya. Karena masih ada margarin yang menggumpal, jadi ini tinggal kita aduk-aduk aja ya teman-teman. Karena teflonnya masih panas, jadi sudah pasti margarinnya tetap akan mencair. Selanjutnya kita siapkan 100 gram tepung, 100 gram gula pasir, dan 30 gram coklat bubuk. Nah, ini kalau udah siap kita sisihkan dulu. Sekarang kita beralih ke wadah yang lebih besar. Di sini aku menggunakan 4 butir telur dan kebetulan aku belum pecahkan terlebih dahulu. Jadi ini aku baru mau masukin satu persatu dan ada satu telur yang pecah tapi nggak apa-apa. Oh ya, BTW ya teman-teman, aku menggunakan 4 butir telur dan jangan lupa ya kalian harus menggunakan telur yang masih fresh. Kemudian kita susul dengan memasukkan 100 gram gula. Kemudian tambahkan sedikit vanili. Vanilinya sekitar 1/2 sendok teh aja ya. Nah, kalau semua bahan udah masuk, sekarang kita mixer terlebih dahulu. Ini aku mixer dengan menaikkan kecepatannya secara perlahan dan di mixer selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, barulah kita tambahkan SP. SP-nya kira-kira sebanyak 1 sendok teh ya teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, di sini masih ada yang nempel dan ya udah kita gosok di bagian mixernya aja. Seperti biasa karena nggak mau rugi. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kita mixer kurang lebih selama 5 menit juga. Jadi total lama mixernya itu selama 10 menit ya teman-teman. Nah, karena ini udah putih berjejak, jadi kita stop sekarang. Udah cukup untuk mixernya. Tapi ini aku mau rapih-rapihkan dulu adonan di pinggiran biar bisa menyatu dengan adonan yang lain. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini aku sudah menyiapkan tepung dan cocoa powder. Nah, pertama-tama aku mau campurin dulu seperti ini. Kita campur biar menyatu terlebih dahulu. Kemudian di sini aku mau mengayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Oke, selanjutnya di sini aku mau menambahkan baking powder kira-kira 1/2 sendok teh ya teman-teman. Tapi di sini aku menggunakan sendok makan. Teman-teman bisa menggunakan sendok teh ya biar lebih akurat. Oke, sekarang kita lanjut. Ini aku mau memasukkan tepung, tapi kita memasukkannya secara bertahap ya teman-teman. Dan seperti biasa agar tepungnya tidak terbang, kita campur terlebih dahulu baru kita nyalakan mixernya. Oke, kita mixer sebentar sampai tercampur. Kemudian kita lanjut lagi dengan memasukkan sisa tepungnya. Karena sisa tepungnya tinggal sedikit, jadi aku akan memasukkan sekalian aja. Jadi ini tepungnya sudah ditambahkan kembali. Sekarang kita aduk lagi. Kemudian kita mixer sebentar sampai semuanya tercampur dengan merata. Nah, ini sebenarnya belum merata tapi ya udah nggak apa-apa, kira-kira seperti itu. Lalu aku aduk dengan menggunakan spatula. Nah, ini nih aku hampir lupa memasukkan margarin. Jadi mari kita tuang margarinnya sampai habis. Kemudian kita campur dengan cara mengaduk seperti yang ada dalam video aku ya teman-teman. Ini teknik rounding kalau nggak salah, jadi kayak memutar begitu. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita ambil wadah. Kemudian aku akan menuang adonan ke dalam wadah. Kita tuang semua sampai tidak ada yang tersisa. Nah, di sini aku sedikit menghentak-hentakan biar rapi. Tapi karena aku merasa kurang rapi, jadi aku rapikan kembali dengan menggunakan tusuk sate. Selanjutnya aku sudah memanaskan oven terlebih dahulu. Kemudian ini sudah siap untuk digunakan dan brownies pun siap untuk dipanggang. Ini setelah aku panggang kurang lebih selama 40 menit. Mau aku cek terlebih dahulu. Ini aku cek menggunakan tusuk sate seperti biasa ya teman-teman. Dan sepertinya ini udah mateng. Tapi biasalah ya, aku kebiasaan kayak merasa kurang, jadi aku panggang kembali. Kemudian ini setelah beberapa menit aku panggang ya teman-teman. Oke, sekarang browniesnya udah matang, siap untuk dikeluarkan. Ya, buat teman-teman yang mau tahu resepnya, nanti aku bakalan tulis resep lengkapnya di deskripsi box aku. Jadi teman-teman bisa cek di situ ya. Jangan salfok, itu masih panas tapi udah aku angkat. Gak apa-apa kok, kan aku pakai baking paper tuh, jadi alhamdulillah browniesnya nggak lengket. Sekarang aku mau hiasi browniesnya dengan
dengan menggunakan coklat batang yang udah aku cairkan. Selanjutnya aku mau tambahkan juga parutan keju. Oh ya, BTW, ini opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan topping apa aja yang tersedia di rumahnya teman-teman. Jadi mengikut dengan selera masing-masing. Karena kebetulan aku pengen makan brownies dengan topping keju, makanya aku menggunakan keju sebagai topping. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman setelah aku pakaikan topping. Tapi aku membuat kesalahan besar teman-teman. harusnya aku potong-potong terlebih dahulu. Lanjut kemudian aku pakaikan topping biar toppingnya nggak berantakan kayak ini. Astaga, OMG, bener-bener nih ya, ini kesalahan banget. Ya ampun teman-teman, jangan sampai salah kayak aku ya. Langkah baiknya kita potong-potong terlebih dahulu, baru kita pakaikan topping di atasnya biar kejunya nggak kayak gini. Ya ampun, jadi berantakan. Dan ini toppingnya jadi cukup berantakan. OMG, astaga, bener-bener ini kesalahan aku banget. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, kan ini mau dimakan sendiri, bukan untuk dijual, jadi ya udahlah, kita maklumin aja lah ya. Dan ini juga sebenarnya cara potong aku tuh kayak gimana ya, kayak nggak imbang, ada yang gede, ada yang kecil. Tapi yo wes, nggak apa-apa, namanya juga orang belajar. Yang penting nggak merugikan orang lain, dan pastinya browniesnya tuh tetap enak rasanya. OMG. Oh ya, BTW teman-teman, karena aku lagi nggak pengen brownies yang teksturnya berongga, jadi brownies aku kali ini aku nggak pakai kan soda kue. Tapi tenang aja teman-teman, ini tekstur browniesnya udah kayak di penjual kue-kue itu, kayak brownies yang dijual di toko kue, beneran deh. Dan tentunya ini cara bikinnya sangat simple dengan bahan-bahan yang cukup ekonomis. Beneran deh. Jadi nanti teman-teman bisa lihat resep lengkapnya di deskripsi box aku ya. Kalian juga wajib coba karena ini gampang aja sih cara bikinnya. Nah, ini aku motong-motongnya hampir kelar, walaupun belum selesai juga sih, masih ada di beberapa sisi yang harus aku potong. Udahlah ya, cuek aja. Oh ya, BTW, aku mau bilang makasih ya buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku. Kalau kalian rasa video aku ini bermanfaat, kalian boleh subscribe channel aku ya teman-teman, atau kalian juga bisa share ini resepnya ke teman-teman atau keluarga kalian. Pokoknya makasih banget ya teman-teman, dukungan kalian tuh sangat berarti. Kalau misalkan kalian punya masukan, gak apa-apa, kalian boleh tulis di kolom komentar aku. Pokoknya aku itu sangat menerima kritik dan masukan. Nah, ada lagi satu nih, akhir-akhir ini aku tuh upload video dengan menggunakan sound original aku. Aku udah gak menggunakan back sound karena aku tuh sering banget dapat klaim hak cipta. Nah, kalau teman-teman yang nonton video aku ada rekomendasi back sound yang gak ada hak ciptanya, bisa ya tulis di kolom komentar aku. Pokoknya kasih aku rekomendasi lah kalau bisa. Karena sejujurnya kadang tuh aku bingung kalau videonya kepanjangan tuh aku mau ngobrol apa, kadang aku bingung. Oh ya, kita kembali lagi ke video. BTW, kurang lebih kayak gitu ya tekstur brownies aku kali ini. Yay, akhirnya kita berhasil terus tiap kali baking brownies. Masya Allah. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman teksturnya, dan ini mirip banget kayak yang brownies di toko kue. Jadi kalian wajib coba ya teman-teman. Pokoknya aku mau bilang makasih buat kalian yang sudah nonton. See you, bye bye.